wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-haditsu tsamina asyar, taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subuh hari ini kita masuk kembali pada kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sampailah kita subuh hari ini pada al-haditsus tsamina asyar, hadis yang ke-18. Tema besarnya adalah tentang taqwallahi ta'ala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluqi, dan perintah untuk mengusahakan, mengupayakan bagaimana kita ini memiliki akhlak-akhlak yang baik. An Abi Dzarrin, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat besar. Yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini namanya Jundub bin Junadah. Kemudian yang kedua Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman namanya adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta. Haitsuma ini bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat. Jadi ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan susulilah dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan. Jadi segera setelah melakukan dosa, segera disusuli dengan kebaikan. Apa yang akan terjadi? Tamhuha, maka kebaikan ini akan menghapus dosa tersebut. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa akhrajahu fi abwabil birri wassilah. Ini banyak jalan periwayatan. Sekarang kita masuk pada syarahnya, penjelasan hadis. Yang pertama tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, di sini ada dua definisi yang dikemukakan oleh pengarang kitab. Yang pertama adalah ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min iqabihi wiqayatan takihi wa tahfazuhu minhu. Jadi seorang hamba membuat perlindungan antara dirinya dengan apa yang ia takuti. Jadi membuat perlindungan antara dirinya dengan apa yang ia takuti, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa melindungi kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala? Wa yakunu dzalika bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi, yakni dengan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, para ulama salaf katakan bahwa taqwallah itu adalah ayyuta'allahu wa la yu'sa. Yang pertama, Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkara wa la yunsa, selalu diingat, tidak dilupakan. Wa yushkara, selalu disyukuri, kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Wa la yukfar, jangan sampai nikmat-nikmatnya itu diingkari. Nah, ini 3 poin realisasi ketakwaan kepada Allah. Yang pertama, taati Allah, jangan dimaksiati. Yang kedua, selalu ingat kepadanya, jangan sampai lupa. Yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, jangan diingkari. Ini realisasi daripada wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haitsuma kunta ay fi ayyi zamanin wa makanin kunta fihi. Takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah pada setiap waktu dan di tempat manapun kita berada. Wahdaka, baik ketika sendiri, au fi jam'in, atau ketika di hadapan orang. Ra'akan nas, baik orang melihat kita, am lam yarauka, atau tidak ada orang yang melihat. Sekarang kita masuk pada fikih hadis. Yang pertama, penekanan hadis ini adalah bahwa at-taqwa itu sabilun najah. Ketakwaan kepada Allah adalah jalan keselamatan. Jadi ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada orang-orang yang merealisasikan takwa dalam kehidupannya. Ada di dunia dan ada di akhirat. Yang pertama, di dunia, istahaqqal mu'minuna at-ta'yid wal ma'una minallahi ta'ala. Ketakwaan kepada Allah akan membuat seorang mukmin itu mendapatkan jaminan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah An-Naml, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Ay nusratuh, maknanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ini yang pertama. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan rezeki yang baik dan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jadi selalu ada solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya seringkali dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah jaminkan kepada orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan dunia ini adalah dipelihara dari tipu daya orang-orang yang memusuhi. Hafadhahum min kaidil a'da, dipelihara dari atau dijaga dari tipu daya orang-orang yang memusuhinya. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Wa in tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan istiqomah menjaga ketakwaan kepada Allah,
la yadurrukum kaiduhum syai'an. Maka tipu daya orang-orang yang memusuhimu itu tidak akan membahayakan dirimu sama sekali. Kemudian yang keempat, wa ja'ala lil muttaqina haqqan ala nafsihi ayyarhamahum. Allah Subhanahu wa taala memastikan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Fasa'aktubuha, dan aku telah menetapkan rahmat itu lilladzina yattaquna, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini di dunia. Di sekurang-kurangnya ini ada 4 perkara-perkara agung yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada orang-orang yang merealisasikan nilai-nilai ketakwaan di dalam kehidupannya. Adapun di akhirat nanti maka cukuplah wa anzalahum fil akhirati bijiwari. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang bertakwa itu bijiwarihi, di sisinya, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suratul Qamar ayat 54-55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di akhirat nanti mereka ada di taman-taman yang sungai-sungainya mengalir. Ya, fi maq'adi sidqin. Ya, di tempat yang disenangi. Inda malikim muqtadir, di sisi Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah syartu tahaqquqit taqwa. Ini yang penting untuk kita pahami, bahwa takwa itu tidak wujud begitu saja. Ada syaratnya. Jadi syarat terrealisasinya ketakwaan itu disebutkan la tatahaqqaqut taqwa bima'aniha wa tu'ti thimaruha illa tawaffarul ilma bidinillahi ta'ala ladal muslim. Jadi seorang muslim itu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk mewujudkan ketakwaan dengan sempurna dan tidak bisa memetik hasilnya kecuali dengan dasar ya, seseorang itu memiliki ilmu yang cukup tentang agama. Jadi ini dulu harus ada ilmu yang cukup tentang agama. Supaya apa? Liya'rifa kaifa yattaqillah azza wa jalla. Supaya dia mengetahui bagaimana caranya. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya hanya para alim lah, maknanya hanya orang-orang yang berpengetahuan saja yang punya potensi untuk benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Jadi di antara hamba-hamba Allah taala ini yang punya potensi besar untuk merealisasikan makna takwa itu adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Li'annal jahil la ya'rifu ma yajibu alaihi fi'luh. Ya, karena orang yang bodoh ini tidak mengetahui apa yang mesti dia lakukan, wa ma yajibu alaihi tarku, dan apa yang mesti dia tinggalkan. Ya, walidzalika, karena itu kanal ilmu pengetahuan itu afdalul ibadati, adalah ibadah yang paling utama. Wa tariqal wusuli ilal jannah,
dan jalan besar untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa unwana iradatil khairi bil mar'i, dan merupakan pertanda ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Jadi ketika Allah ini menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka salah satu tandanya yang terbesar adalah orang ini kemudian senang dengan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Allah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abid. Jadi keutamaan orang alim, ya, keutamaan orang yang berpengetahuan itu 'alal 'abid dibandingkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang jahil itu kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku, ya, seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah imannya di antara kalian. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidurnya orang alim ini lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya orang jahil. Nah, kenapa? Karena orang jahil ini beribadah tidak dengan ilmu. Sementara orang alim tidur dengan ilmu, ya, jadi ada dia tunaikan adab-adabnya dan lain-lain sebagainya. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan, ya, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, menempuh satu jalan, berangkat dari rumah menuju ke suatu tempat, dekatkah tempat itu atau jauhkah tempat itu? Apa tujuannya? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, yufaqqihhu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendalamkan ilmunya tentang agama itu. Hadis ini riwayat muttafaqun alaihi. Kemudian yang poin selanjutnya adalah at-taubatu minaz zambi wal isra'u fi amalil khairi khuluqul mu'minina al-muttaqin. Disebutkan bahwa salah satu karakter yang menonjol dari seorang mukmin yang bertakwa itu adalah, ya, bertaubat dari dosa dan bersegera melakukan amal yang baik. Ya, bukan berarti orang bertakwa ini tidak berdosa. Ya, namanya manusia, kadang salah, kadang tersalah dan tersilap, terjatuh ke dalam dosa. Tapi salah satu karakternya orang yang di hatinya ini ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu melakukan dosa maka dia segera ingat kepada Allah, lalu kemudian bertaubat, lalu menyusuli perbuatan dosanya ini dengan kebaikan, ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang baru dilakukan ini. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina, ya, di antara karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisha. Jadi orang-orang yang ketika terjerumus sampai kemudian melakukan perbuatan yang keji. Ya, keji ini terkait dengan pemuasan hasrat seksual. Apakah kemudian dia memandang yang haram, ya, atau terjatuh di dalam perzinahan, ya, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri. Ya, apa yang mereka lakukan? Zakarullah, maka mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, ya, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah. Awalam yusirru
ala ma fa'alu. Dan mereka tidak meneruskan ya dosa mereka ini wahum ya'lamuna, sedangkan mereka mengetahui. Jadi thumma yubadir al-muslimut taqi ba'da tauba wal istighfar. Setelah dia melakukan dosa, kemudian ingat kepada Allah, hatinya ini kemudian gelisah. Lalu segera bertaubat, istighfar, kemudian segera ila fi'lil khairati wal iktsari minal a'malis shalihah. Segera melakukan kebaikan-kebaikan, segera memperbanyak amal-amal salih. Supaya apa? Litukaffira anhu dzambahu wa tamhu maqtarafahu min ismin. Ya, supaya amal-amal kebaikan ini menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Wasiqan bi wa'dillahi ta'ala, karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah berfirman, innal hasanati yuzhibanas sayyiati. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ya, susulilah segera kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa poin yang sempat kita kaji pada subuh hari ini dari hadis yang ke-18 kitab Arba'in Nawawi. Masih ada beberapa poin penting, insyaallah akan kita sampaikan, kita lanjutkan besok subuh. Inilah dahulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.